Halo, salam sejahtera dan salam sehat untuk siswa Bapak yang ada di rumah. Mari kita belajar kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi struktur teks eksposisi. Jadi siswa Bapak seluruhnya, mari kita perhatikan pembelajaran ini yang ada dalam video ini yang saya buat. Sekarang kita akan mengupas tentang struktur teks eksposisi. Nah, seperti yang saya berikan pertanyaan pada Edmodo, apakah yang kamu ketahui tentang tesis, argumentasi, dan rekomendasi? Itulah hal yang saya berikan sebagai pengantar untuk pemahaman kamu. Apabila kamu sudah paham, ada yang sudah mendengar dengan tesis, argumentasi, dan rekomendasi, terima kasih untuk siswa Bapak yang sudah pernah mendengar, apalagi sudah memahami. Nah, bagi yang belum, di dalam struktur teks eksposisi ada yang dinamakan ketiga hal tersebut. Saya ulangi, yang pertama di dalam struktur teks eksposisi ada tesis, ada yang kedua argumentasi, dan yang ketiga rekomendasi ataupun yang disebut dengan yang kamu dengar ulangan. Itu yang dikatakan di dalam teks eksposisi. Nah, kita kupas untuk satu persatu struktur tersebut. Tesis ini apakah sama dengan tesis yang dikatakan dengan untuk tugas akhir seorang mahasiswa yang menempuh jenjang pendidikan S2 atau yang disebut dengan magister? Apakah sama? Nah, ini pertanyaan besar yang mungkin muncul di dalam benak pikiran kamu, walaupun tidak semua, pasti ada yang berpikir seperti ini. Apalagi kamu yang sudah berniat untuk mengambil program studi melalui jenjang S2. Nah, kamu coba bayangkan kamu berada di posisi mahasiswa yang menempuh S2 dan akan menjadi tugas akhir yaitu tesis. Menjadi pertanyaan, apakah pengertian dari tesis ini? Tesis yang mau kita pelajari pada hal ini adalah sesuatu hal yang berada atau terletak di awal paragraf, di awal teks eksposisi, ataupun kamu jika disuruh oleh guru ataupun siapapun menuliskan sebuah teks eksposisi, maka yang pertama akan terletak adalah teks yang disebut dengan struktur bagian tesis. Nah, tesis ini adalah suatu pernyataan umum yang terletak di awal paragraf atau di permulaan teks eksposisi. Nah, apakah sama yang dikatakan tesis? Tesis ini adalah tesis yang diungkapkan melalui tugas akhir yang dibutuhkan dari seorang mahasiswa yang akan menempuh dan meraih gelar magister yang disebut dengan program S2. Itu yang menjadi akhir dari penyelesaian.
yaitu tesis. Nah, untuk itu tesis ini benar memang pernyataan suatu umum yang dikatakan dengan satu pendukung yang akan nantinya didukung dengan fakta. Maka untuk itu tesis ini adalah pernyataan umum yang akan diberikan. Yang kedua di dalam setelah tesis, yang pendukung di dalam teks eksposisi ini adalah argumentasi. Siswa Bapak seluruhnya, di dalam teks eksposisi ada yang dinamakan dengan argumentasi. Argumentasi ini adalah sesuatu hal atau unsur pendukung dari sebuah tesis. Jadi di dalam sebuah tesis ada yang mendukung dari belakang. Nah, kalau sudah ada yang mendukung dari belakang untuk menoprak satu tesis, untuk itu maka berdirilah teks eksposisi. Jadi teks eksposisi melalui struktur teks eksposisi yaitu argumentasi memberikan pengertian, yaitu adalah inilah dia yang dikatakan dengan argumentasi. Jadi argumentasi sederhana adalah hal yang menjadi pendukung dari tesis. Ingat, siswa Bapak seluruhnya yang ada di rumah, saya ulangi sekali lagi supaya kamu paham. Tesis dikatakan dengan pernyataan umum yang terletak di awal teks eksposisi. Yang kedua, argumentasi. Argumentasi ini adalah hal pendukung dari tesis. Jadi kalau sudah pendukung, pernyataan umum akan dijelaskan secara jelas dengan fakta yang ada pada teks eksposisi. Boleh kamu tambahi fakta. Nah, ini dia fakta. Yang ketiga, penegasan ulang. Di dalam teks eksposisi ada yang dikatakan penegasan ulang atau yang tadi saya katakan di awal Edmodo, saya katakan rekomendasi. Penegasan ulang atau yang disebut dengan penegasan ulang, rekomendasi, dan saran. Saran ini adalah sudah jelas, sudah paham apa yang dimaksudkan dengan saran. Nah, Pak, saya belum paham untuk penegasan ulang dan rekomendasi. Penegasan ulang yang disampaikan ini adalah untuk memperjelas, menegaskan di awal pernyataan atau pernyataan umum tadi, maka diulangi kembali dengan penegasan. Itulah yang dikatakan penegasan ulang. Jika nanti teks eksposisi mengatakan di akhir, pada bagian akhir akan berkata rekomendasi. Rekomendasi ini contoh. Rekomendasi yang saya sampaikan, contoh satu kalimat. Di pernyataan tesis dikatakan terjadi sebuah bencana di Parapat yang mengakibatkan longsor. Nah, rekomendasi yang disampaikan adalah bahwa bencana yang terjadi di Parapat semoga tidak terjadi lagi dengan penanggulangan dan kesadaran masyarakat tersebut, agar masyarakat di sekitaran Parapat bisa terhindar lagi dari bencana dan tidak akan terulang lagi longsor tersebut.
Itulah yang menjadi rekomendasi, harapan, saran yang diberikan oleh si penulis. Kamu membuat sebuah teks eksposisi, membuat saran atau rekomendasi hal-hal apa saja yang harus dilakukan. Itulah yang dikatakan dengan rekomendasi. Nah, untuk itu siswa Bapak semuanya, jika masih belum paham untuk tesis, argumentasi, dan penegasan ulang, mari kita buat ke dalam contoh. Mari perhatikan contoh yang kedua, saya buat seperti ini melalui tesis. Tesis itu adalah pernyataan umum. Nah, Bapak bawa tidak berbentuk paragraf tetapi kalimat, supaya kamu bisa sederhana memahami. Jika kamu sudah paham untuk membawa ke dalam kalimat, maka kamu akan bisa mengembangkan ke dalam suatu paragraf. Untuk itu, mari perhatikan di sini. Telah terjadi bencana alam di Dolok Sanggul. Nah, saya akan buat sebuah pendukung, yaitu pendukung dari tesis di dalam argumentasi. Contoh pendukungnya apa? Itu yang harus kamu pahami. Mendukung dari tesis yang berisikan dengan fakta. Nah, di sini adalah fakta yang mendukung dari tesis. Jelas, kamu lihat adanya suatu pendukungan yang diungkapkan di dalam satu kalimat argumentasi untuk penghantaran kepada tesis. Tesis ini adalah pernyataan umum lalu dijelaskan oleh argumentasi unsur penjelas atau yang berisikan di dalamnya fakta. Bencana yang terjadi telah merenggut 12 korban jiwa. Inilah yang disampaikan contoh argumentasi. Nah, bagaimana contoh penegasan ulang? Kita buat untuk penegasan ulang.
Penegasan ulang inilah contohnya. Bencana yang terjadi di Dolok Sanggul semoga memberi kesadaran bagi masyarakatnya. Nah, maaf 1000 kali maaf bagi kamu yang ada keluarga atau bertempat tinggal di Dolok Sanggul. Ini hanya untuk pemisalan, tidak bermaksud untuk sebenarnya, realnya. Tetapi saya bawa contoh, ini adalah data yang saya manipulasi. Artinya tingkat kebenarannya hanya tidak boleh kita katakan tidak benar terjadi, karena di Dolok Sanggul belum pernah terjadi hal yang sampai seperti ini ya, merenggut korban jiwa. Ini hanya sebuah contoh pemisalan yang saya buat, beranalogi kita untuk mengungkapkan suatu contoh mengambil penegasan ulang. Nah, yang kedua untuk rekomendasi. Untuk rekomendasi, ini adalah sesuatu hal yang harus disarankan, rekomendasi atau saran. Rekomendasi atau saran ini yang kamu ungkapkan di bagian akhir nanti jika kamu nulis teks eksposisi adalah seperti ini. Nah, ini adalah contoh yang saya buat untuk rekomendasi atau saran. Biarlah bencana itu menjadi pembelajaran agar kedepannya tidak ada lagi masyarakat yang mencoba melakukan illegal logging atau penebangan liar, pencurian kayu atau pohon-pohon besar. Inilah yang sering dilakukan di tengah hutan yang belum dijaga. Maka untuk itu yang menjadi dasar terjadinya bencana longsor itu ya pasti adanya penebangan hutan secara liar, illegal logging, mengambil kayu tanpa izin dari pemerintah setempat. Untuk itu maka perhatikan, inilah contoh dari ketiga struktur teks eksposisi. Maka untuk itu siswa Bapak seluruhnya, semoga kamu dapat memahami struktur ini dengan baik. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kamu tetap belajar di rumah dan jaga kesehatan. Salam sehat.